Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pendengar Pirsawan yang berbahagia, yang kami hormati. Dalam kesempatan ini kami ingin mengenang kembali perjuangan nenek moyang kita menuju kemerdekaan, supaya kita bisa menghargai jasa para pahlawan. Betapa besarnya perjuangan waktu itu, sehingga kita perlu mengenangnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena waktu yang terbatas, kita singkat-singkat aja. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita zaman kerajaan. Kita mengalami kejayaan pada pemerintahan Raja Sriwijaya abad ke-7 sampai ke-9 dengan Raja Balaputra Dewa. Kemudian zaman kerajaan abad ke-14 kita juga mengalami kejayaan zamannya Mojopahit dengan Raja Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Kemudian selanjutnya karena perkembangan, karena adu domba dan sebagainya, kerajaan menjadi pecah kecil-kecil, sehingga membuat para penjajah pada datang dan kerasan di Indonesia. Mulai dari Portugis berdagang di Indonesia, kemudian Belanda. Belanda semakin lama semakin kerasan karena kondisinya Indonesia luar biasa, sehingga Belanda benar-benar menguasai Indonesia dengan perdagangannya. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC, dan VOC inilah mengeruk kekayaan Indonesia untuk negaranya sana. Luar biasa ya, pada tahun 1602. Jadi kalau kita dijajah tahun 1600, kemudian merdeka tahun 1945, memang kita dijajah kurang lebih 3,5 abad, kira-kira itu. Bapak Ibu sekalian, apakah nggak ada perlawanan pada waktu itu? Perlawanan tentu ada. Zaman kerajaan ada perlawanan, namun sifatnya sporadis atau lokal. Mulai dari pemberontakan ada Patimura, Imam Bonjol, ya. Kemudian ada Cut Nyadin dan sebagainya. Perang Diponegoro ya, tahun 1825 sampai 1803. Tetapi semuanya mudah dikalahkan karena sistem adu domba, politik adu domba Belanda. Bapak Ibu sekalian, rasa persatuan memang belum tumbuh pada waktu itu, tetapi selanjutnya pada abad 20-an, tahun 1900-an, mulailah tumbuh pemikir-pemikir bahwa untuk melawan penjajahan perlu ada persatuan, yaitu rasa nasionalisme. Pada waktu itu ada seorang tokoh ya, yaitu Wahidin Sudirohusodo, punya gagasan untuk bisa mendirikan suatu organisasi, menyatukan bangsa, menyatukan para pemuda. Maka pada tahun 1908 dibentuklah organisasi namanya Budi Utomo yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Bahkan Budi Utomo sendiri pernah mewajibkan ada wajib militer bagi pribumi karena ada menghadapi perang dunia yang pertama tahun 1914 ya. Bapak Ibu sekalian, setelah Budi Utomo dibentuk, mulailah muncul organisasi-organisasi lain, misalnya Indisel Partai ya. Kemudian muncul juga Serikat Islam, Serikat Dagang Islam. Kemudian juga berdirilah ya, itu agama dari Muhammadiyah 1912. Mulai bermunculan organisasi-organisasi. Tahun 1920-an juga muncul partai-partai politik, ada PKI ya. Kemudian Partai Nasional Indonesia itu tahun 1926. NU 1926 mulai terbit, ada Young Java, Young Sumatera, Young Slebes, Young Madura,
dan seterusnya. Organisasi para pemuda tumbuh semarak. Kemudian para pemuda bersatu ingin menyatukan supaya untuk melawan Belanda ini menjadi kuat. Maka pada tahun 1928 diadakanlah Kongres Pemuda. Dari kongres inilah sebagai dasar pertama ya, tumbuhnya nasionalisme yang lebih kuat karena diikat dengan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Bapak Ibu sekalian, berangkat dari itulah mulai ramai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menginjak kepada Perang Dunia Kedua tahun 1930-1940-an, kita tahu bahwa 1940-an itu Belanda sangat berkuasa di Indonesia, apalagi dengan tanam paksanya dan sebagainya. Rakyat Indonesia semakin menderita, tetapi perjuangan bangsa juga semakin mulai tumbuh dengan rasa nasionalismenya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada tahun 1942 Belanda memang menguasai Indonesia. Namanya waktu itu Hindia Belanda. Namun perlu diketahui bahwa negara Belanda di sana diserang oleh Nazi Jerman. Di sana Belanda dikuasai Nazi Jerman sehingga potensi atau kekuatan Belanda menjadi lemah pada waktu itu, tahun 1942. Kemudian kita ketahui Jepang itu juga agresif kemana-mana ke Nusa Tenggara, kemudian melebarkan penjajahnya ke Hindia Belanda. Maka peranglah Jepang melawan Belanda di Indonesia. Dengan waktu yang begitu singkat, 1 bulan Belanda bisa dikalahkan oleh Jepang. Akhirnya Indonesia ganti dijajah oleh Jepang. Jadi kita lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Awalnya Jepang baikan, tapi lama-lama namanya penjajah sama aja. Bapak Ibu sekalian, itu tahun 1942, 1943 sampai 1945. Pada tahun 1945 tanggal 6 Agustus, di mana kota Jepang Hiroshima dijatuhi bom oleh tentara sekutu. Kalang kabut Jepang. Kemudian tanggal 9 Nagasaki dibom lagi oleh tentara sekutu, sehingga Jepang kalang kabut. 14.000 penduduk sipil dan militernya terbunuh. Akhirnya Jepang angkat tangan menyerah kepada sekutu. Namun pengeboman ini dirahasiakan kepada pemuda Indonesia. Namun karena pemuda Indonesia aktif mendengar suara radio BBC di Bandung, mendengar bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh sekutu dan Jepang kalah. Ini akhirnya semangat perjuangan bangsa Indonesia semakin tinggi karena ini adalah suatu kesempatan. Bapak Ibu sekalian, Jepang memang pintar. Sebelum beliau menyerah kepada sekutu, tanggal 12 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian Rajiman Widyo Diningrat dipanggil ke Dalat, yaitu ke Vietnam Selatan. Di sana mereka mendapat hasil bahwa Jepang di situ tentaranya Terauchi, petinggi tentara di Jepang sana yang di wilayah Nusa Tenggara, Terauchi memanggil kepada bertiga itu tadi tokoh-tokoh, diberi janji pertama bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang kedua, dibentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dan nanti akan dimerdekakan setelah siap betul, dan wilayahnya adalah wilayah Hindia Belanda, yaitu Indonesia itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah Bung Karno dan Bung Hatta, Pak Dr. Rajiman datang ke Indonesia, di Indonesia dipanggil lagi oleh petinggi Jepang yang ada di Indonesia.
yaitu Nishimura, bahwa Jepang tidak bisa memberi kemerdekaan ke Indonesia. Bahkan Jepang mendapat tugas dari sekutu untuk menjaga Indonesia sebagai negara yang sedang status quo karena Jepang kalah tadi. Ini, jadi tidak bisa kemerdekaan diberikan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, para pemuda yang sudah bersatu tadi mengadakan pertemuan karena melihat gelagat Jepang yang tidak mau mengalah, tidak mau mundur, tetap ingin berkuasa. Maka para pemuda mengadakan pertemuan dengan 3 hasil. Yang pertama, kemerdekaan adalah hak rakyat. Yang kedua, kita harus putus hubungan dengan Jepang. Kemudian yang ketiga, Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamirkan Indonesia. Ini keputusan dari para pemuda rapat yang bersamaan pada saat Bung Karno juga mendapat panggilan dari dari Jepang tadi. Kemudian putusan dari hasil rapat ini disampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi tidak bisa disetujui karena kondisi belum aman. Ini bahaya. Ya, jadi memang Jepang kalah perang, tetapi di Indonesia Jepang masih kuat karena persenjataan masih lengkap. Tapi pemuda Indonesia tidak mau kalah. Ini harus kesempatan untuk merdeka karena ini dalam kondisi status quo. Kemudian para pemuda sadar ini Jepang terus menggiring Bung Karno supaya damai-damai dan seterusnya. Maka para pemuda punya inisiatif. Bung Karno dan Bung Hatta diungsikan, diselamatkan ke Rengas Dengklok di daerah Kerawang sana. Di sana didesak dan mengadakan pertemuan bahwa intinya ini adalah kesempatan untuk merdeka. Maka Bung Karno dan Bung Hatta harus memproklamirkan. Bung Karno bisa menyadari hal itu, tapi gimana dengan keamanan? Para pemuda siap, ada tentara peta dan sebagainya, Zhong itu sudah siap. Maka akhirnya diputuskan siap untuk memproklamirkan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 itu. Kemudian ada yang berpendapat, gimana kalau PPKI yang mengumumkan, oh tidak bisa, PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kemudian mau disiarkan di lapangan, itu kondisi keamanan kurang. Maka akhirnya diputuskan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Bung Karno, jadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sanalah kemerdekaan atau proklamasi dibacakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Indonesia sudah merdeka persis tanggal 17 Agustus 45. Tetapi pada waktu itu belum bisa didengar oleh rakyat Indonesia karena terbatas pada lingkungan itu, di mana radio diblokir, begitu juga mass media diblokir sama Jepang. Jadi kita nggak bisa memberitakan keluar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, orang Indonesia memang banyak yang pintar. Yang namanya Yusuf Ronodipuro itu bisa membuat pemancar radio. Nah, maka didukung oleh teman-teman yang lain membuatlah pemancar radio sendiri. Kemudian tanggal 20 Agustus itu dengan perjuangannya bisa memancarkan siaran kemerdekaan Indonesia. Begitu juga mass media, surat kabar juga menginformasikan kemerdekaan Indonesia. Itulah baru terdengar kemerdekaan Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia dan ke luar negeri. Dan berita itu disambut gembira dengan rakyat Indonesia yang sudah lama mencita-citakan kemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Memang nampaknya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, kondisi masih kurang aman. Kemudian walaupun demikian, Bung Karno telah mengeluarkan maklumat tanggal 1 September 1945 harus mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia. Maka itu terlaksana. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak diduga tanggal atau pertengahan September tentara sekutu dan Belanda datang di Jakarta. Luar biasa. Datang ke Jakarta, kemudian tanggal 25
Oktober tentara sekutu dan Belanda berada di Surabaya, yaitu di Hotel Yamato. Di sana mereka mengibarkan bendera Belanda merah, putih, biru. Kemudian mereka, ya, sekutu punya tugas satu, melucuti tentara Jepang dari persenjataannya, kemudian mengembalikan orang-orang Jepang ke negaranya. Yang kedua, melepaskan tahanan-tahanan perang oleh Jepang. Dan yang ketiga, ini yang sangat menyakitkan, menyerahkan kembali Hindia Belanda kepada Belanda sebagai negara jajahan. Luar biasa. Arek-arek Surabaya merasa tersinggung dengan pengibaran bendera dan misi itu, maka marahlah arek-arek Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober, arek-arek Surabaya itu ngepung di, ya kalau sekarang demo lah, di depan Hotel Yamato, minta supaya bendera Belanda merah, putih, biru diturunkan dan harap dikibarkan bendera merah putih. Rame di depan. Kemudian terjadilah perundingan dengan perwakilan dari pemuda-pemuda Indonesia di Hotel Yamato. Perundingan cukup ramai karena yang satu ingin tetap menguasai, yang satu ingin merdeka, geger. Bahkan di situ semakin meruncing dengan Blukmen, itu tentara, mengeluarkan pistol. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, tidak diduga, namanya Sidik telah dengan sikapnya langsung terjadi duel, ya, duel. Dan Blukmen meninggal dicekik sama Sidik. Kondisi semakin ramai. Pasukan yang ada di depan hotel, tentara-tentara kita, pahlawan-pahlawan Indonesia masuk ke hotel. Yang namanya Haryono dan Kusno Wibowo sempat naik nyobek bendera murih merah, putih, biru, birunya disobek, jadilah merah putih. Itu kondisi semakin ramai dan tentara sekutu Belanda semakin panik karena tidak mengira terjadi perlawanan begitu besar. Maka mereka mendekati pada Bung Karno untuk bisa gencatan senjata. Maka Bung Karno menginstruksikan tanggal 29 Oktober gencatan senjata. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, esok harinya arek-arek Surabaya tidak tinggal diam. Yang namanya Brigade Jenderal, ya, Brigade Jenderal Malabi ditembak mati dan mobilnya diledakkan oleh milisi Indonesia. Geger lagi, serangan sana sini terjadi. Luar biasa. Kemudian Brigade Jenderal Malabi diganti oleh Mayor Jenderal Robert Mansir. Dia mengultimatum kepada arek-arek Surabaya. Pertama, pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang bersenjata harus menyerahkan diri, meletakkan senjata pada tempatnya, kemudian angkat tangan. Kemudian ultimatum sampai tanggal 17, sampai tanggal 10 November jam 6 pagi semua harus sudah menyerah. Kalau tidak, Surabaya akan dibumi hanguskan dari udara, laut, dan darat oleh tentara sekutu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Arek-arek Surabaya bukannya gentar, maju terus tempur, ya, langsung diserang semuanya. Korban dari bangsa kita memang cukup banyak karena persenjataan yang cukup sederhana melawan tentara sekutu yang senjatanya cukup lengkap. Jadi ada 20.000 jiwa melayang, tetapi juga tidak sedikit tentara sekutu Belanda, tidak kurang dari 1.600 tentara sekutu dan Belanda meninggal juga. Mereka gilo melihat perjuangan arek-arek Surabaya yang tidak pantang menyerah, tidak siang pagi malam terus gempur. Akhirnya sekutu angkat tangan dan menyerah. Itulah kemenangan bangsa kita. Jadi 17 Agustus 45 memang merdeka, tetapi
perangnya adalah di 10 November. Itu Bapak Ibu sekalian, kita petik hasilnya di sini bahwa yang pertama, kita memang bisa kuat kalau kita bersatu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sehingga dengan rasa nasionalisme kita bisa melawan semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus menghargai perjuangan bangsa kita yang begitu besar pengorbanannya, baik jiwa, raga maupun benda. Hasilnya apa? Yaitu kemerdekaan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini harus kita pertahankan dan kita uri-uri untuk kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita bekerja untuk mengisi kemerdekaan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu sekalian, tantangan masih banyak tetapi waktu memang cukup. Nah, karena terbatas waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.